Dewa Obat Terkuat. Bab 247. Ini adalah bisnis yang dijalankannya. Tidak ada yang lebih cepat dari mendapatkan uang dengan cepat, ia memiliki jalur transportasi sendiri yang aman dan cepat, apalagi pesanan ini hanya diantar ke Haicheng, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Ayo pergi. Su Huan masuk ke dalam mobil dan segera memerintahkan pengemudinya untuk mengemudi. Jika semua dana tidak dijebak, bagaimana saya bisa berakhir dalam situasi ini, mengambil risiko untuk menghasilkan uang sebanyak itu? Tuan Su, apa isi kotak ini? Berat. Sopir itu memamerkan giginya dan mengutuk, ini bukan harta karun, bukan. Hentikan omong kosong itu. Su Huan memarahi, jangan mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya. Oh. Sopir itu tertawa polos dan tidak berani bertanya lagi. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan pekerjaan seperti ini. Lagi pula, uang yang diberikan banyak, jadi dia tidak peduli dengan apa yang sedang diangkut. Su Huan bersandar di kursi, mengerutkan kening saat dia mendengarkan tabrakan dari belakang kereta. Dia tidak yakin apa yang ada di dalamnya, tapi itu pasti bagian dari tubuh seseorang, atau mungkin keseluruhan tubuhnya. Dia tidak peduli apa itu, selama Jiafan membayar uangnya tepat waktu. Mereka yang bekerja di industri ini semua mengambil resiko, berjalan di atas tali yang tegang, mereka akan baik-baik saja, tetapi jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi masalah serius yang akan mengorbankan nyawa mereka. Lin Yi, Ye Qiansui, jika bukan karena kamu, apakah aku akan jatuh ke titik ini? Su Huan mengertakkan gigi dan berkata, saat aku kembali, aku akan membuatmu membayar harganya. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Layarnya hitam. Apakah ada kabel pengisi daya? Dia mendongak dan bertanya pada pengemudi. Beberapa. Sopir mengeluarkan kabel pengisi daya dan menyerahkannya kepada Su Huan. Tuan Su, ini dia. Su Huan mengambil kabelnya dan menyambungkannya, tetapi layarnya masih tidak merespons. Dia lupa ketika ponselnya kehabisan daya dan bahkan tidak bisa menyalakannya. Sudahlah. Bagaimanapun, masalahnya sekarang mendesak dan saya tidak ingin menghubungi siapapun. Su Huan menutup matanya lagi dan bersandar di kursi untuk beristirahat, memikirkan dalam benaknya tentang bagaimana merevitalisasi perusahaan baru setelah menghasilkan sejumlah uang, dan kemudian menyelesaikan rekening dengan Ye Qiansui dan Lin Yi. Pada saat yang sama, Jiafan menjadi gila. Dia menelepon Su Huan berkali-kali, tetapi dia tetap tidak bisa tersambung. Dia hanya bisa menelepon Liu Kun. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menangkapnya? Belum. Kami sudah mengejarnya ke beberapa arah, tapi kami belum yakin rute mana yang diambilnya. Di telepon, Liu Kun juga penuh ketidakberdayaan. Bagaimana Su Huan bisa mengungkapkan saluran keamanannya kepada orang lain? Bahkan jika dia bekerja sama dengan Jiafan, dia tidak akan mengungkapkannya untuk menghindari komplikasi. Jiafan mengepalkan tangannya. Kejar. Kita harus menangkapnya. Jiafan menutup telepon dan mondar-mandir dengan kesal. Setelah jenazah Qiu Zhenxing dikirim ke rumah Qiu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Su Huan tidak dapat dihubungi sekarang, dan jika Liu Kun tidak dapat menyusulnya, itu akan sangat merepotkan. Mereka lebih memilih membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada menyerahkan satu saja. Tidak, aku harus pergi ke rumah Qiu. Jantung Jiafan berdebar kencang, saya harus menjelaskan kepada mereka bahwa saya tidak melakukannya. Dia tidak tahu siapa yang diam-diam berencana menjebaknya, apalagi ketika dia jatuh ke dalam perangkap ini, itu sangat menipu. Ia tak berani ragu apalagi membuang waktu. Kini, mulai dari ibu kota provinsi, jaraknya lebih dekat dibandingkan memulai dari Tianhai, jadi mungkin masih terlambat. Jiafan segera keluar, masuk ke dalam mobil dan pergi dengan gila-gilaan. Begitu mobilnya pergi, sebuah mobil mulai di belakangnya. Tuan Fu, Jiafan akan meninggalkan ibu kota provinsi. Di ujung lain telepon, Fu Yu menyipitkan matanya, wajahnya tenang dan tenang, semuanya berada di bawah kendalinya. Di matanya, Jiafan hanyalah bidak catur yang bisa dibuang setelah digunakan. Selama masih berharga, masih ada peluang untuk hidup. Dia akan pergi ke rumah Qiu. Fu Yu berkata, dia pikir jika dia menjelaskan kepada keluarga Qiu, mereka akan melepaskannya. Haha. Orang ini benar-benar tidak memahami keluarga Qiu. Di mata keluarga Qiu, mereka hanya memiliki bangsanya sendiri, dan selain itu mereka semua adalah orang luar. Mereka tidak akan pernah mempercayai siapapun. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Fu Yu. Apakah mobilnya telah dirusak? Fu Yu bertanya, dan menerima jawaban tegas.
Dia bersenandung dan menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Apakah mereka akan mencurigai Lin Tautu? Hu Yidao bertanya. Tentu saja dia tahu bahwa anggota keluarga Qiu pada dasarnya mencurigakan. Qiu Zhenxing meninggal di dekat Tianhai, dan Tianhai pasti terlibat. Meskipun kejadian ini sepertinya dilakukan oleh Jia Fan sendirian, semakin normal kejadiannya, semakin besar kecurigaan keluarga Qiu. Mereka pasti akan curiga, kata Fu Yu. Tianhai sedang mengalami kekacauan besar baru-baru ini. Pertama, operasi besar lingkaran bawah tanah memusnahkan seluruh lingkaran bawah tanah Tianhai, dan bahkan keluarga Fang hancur total. Namun Yang Rong tiba-tiba muncul dan terus eksis dengan cara lain. Di saat yang sama, kebangkitan keluarga Ye, yang baru saja memasuki pasar modal provinsi, menyoroti ambisi mereka. Ada lingkaran di atas tanah dan lingkaran bawah tanah. Bagaimana mungkin keluarga Qiu tidak mengetahui masalah sebesar itu jika mereka ingin menyelidikinya? Mereka juga akan mengetahui bahwa Jia Fan berselisih dengan keluarga Ye, dan saudara laki-laki Jia Fan, Zhang Gen, bermusuhan dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah Tianhai, baik jauh maupun dekat. Anggota keluarga Lin Yi akan mengetahuinya nanti. Hu Yidao bertanya. Fu Yu tertawa dan dengan lembut memutar cangkir tehnya, dia sudah mengetahuinya bahkan sebelum kamu mengambil tindakan. Hu Yidao terkejut dan sedikit mengernyit. Dia sungguh hebat. Fu Yu tidak tahu bahwa semua yang dia lakukan ada di mata Lin Yi. Hanya karena dia tidak mengatakan apa-apa bukan berarti dia tidak tahu. Faktanya, Lin Yi masih menunggunya melakukan hal-hal ini. Kita belum secara tegas menyatakan kerjasama, tapi kalau kita punya tujuan bersama dalam jangka pendek, kita bisa bekerja sama. Saat ini, Lin Yi sedang duduk di kantor Yang Rong. Yang Rong segera mendengar berita bahwa Qiu Zhenxing meninggal di dekat Tianhai. Keluarga Qiu telah bercokol di Haicheng selama lebih dari 20 tahun dan merupakan kekuatan bawah tanah paling kuat di wilayah tersebut. Dan saya rasa pasti ada lingkaran bawah tanah di belakang mereka. Yang Rong mengumpulkan banyak informasi, dia ingin mengatakan sesuatu agar tidak tersinggung, tetapi setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Yi, dia masih menahan 3 kata ini. Qiu Qianfeng, kepala keluarga Qiu, pernah menjadi tentara bayaran. Setelah kembali dari tentara, dia berkembang pesat di Haicheng. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia mengendalikan seluruh lingkaran bawah tanah Haicheng. Dia juga memiliki 2 saudara laki-laki, Qiu Wanhe dan Qiu Sanhai, tetapi dikatakan bahwa Qiu Sanhai telah meninggal selama bertahun-tahun dan penyebab kematiannya tidak diketahui. Qiu Zhenxing ini adalah putra Qiu Qianfeng. Dia sangat dimanjakan. Jika dia meninggal secara tak terduga di Tianhai, saya khawatir dia akan marah. Yang Rong menarik napas dalam-dalam, mereka seharusnya curiga terhadap mereka. Saudara-saudara Qiu sama terkenalnya dengan Fu Yu. Mereka berdua adalah eksistensi menakutkan yang telah berada di kota yang sama selama beberapa dekade. Dia memandang Lin Yi dan ingin mengatakan bahwa dia sepenuhnya siap dan bisa melakukan yang terbaik untuk mengatasi kemarahan keluarga Qiu. Namun, ketika Lin Yi mendengarnya berkata bahwa keluarga Qiu akan meragukan mereka, dia hanya berkata dengan ringan, itu bagus. Bab 248. Jika dia tidak tahu bahwa Lin Yi memiliki karakter seperti ini dan tidak peduli tentang apapun, dia akan benar-benar berpikir bahwa Lin Yi adalah orang gila. Kesombongan semacam ini tidak bersifat histeris, juga bukan menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri. Sebaliknya, kegilaan Lin Yi hanyalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Ini adalah pengalaman santai dan menyenangkan yang membuat orang terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka benar-benar menikmatinya. Tuan Lin, haruskah kita lebih memperhatikan orang-orang di belakang kedua saudara laki-laki Qiu? Yang Rong tahu bahwa tujuan Lin Yi adalah menyapu semua lingkaran bawah tanah, jadi tentu saja dia tidak akan menganggap serius orang-orang di lingkaran bawah tanah. Jika tidak, tujuan ini tidak perlu ditetapkan. Tapi bagaimana dengan lingkaran di atas tanah? Berbeda dengan karakter kecil seperti keluarga Fang, keluarga Qiu, seperti Fu Yu, bisa menjadi penguasa sebuah pesta, dan pasti ada seseorang di belakang mereka, dan itu pasti seseorang dari lingkaran bawah tanah. Merekalah yang paling harus dipertimbangkan. Lin Yi melirik Yang Rong dan tiba-tiba tertawa. Misalkan Anda adalah anggota dunia bawah tanah dan anjing Anda menggigit seseorang lalu dibunuh. Hal terpenting apa yang harus Anda lakukan? Yang Rong terdiam beberapa saat dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia belajar sebentar lalu berkata, putuskan hubungan. Saya tidak bisa mengakuinya, itu anjing keluarga saya. Lin Yi mengangguk, kamu bisa mengajariku. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong lagi padamu.
Dia mengulurkan tangan dan memasukkan daun teh di atas meja ke dalam sakunya, berdiri dan pergi, bisakah kamu mengubah rasanya lain kali? Aku lelah meminum ini. Setelah mengatakan itu, Lin Yi pergi, meninggalkan Yang Rong tercengang. Lin Yi selalu membawa beberapa kantong teh setiap kali dia datang, dan dia sangat pilih-pilih tentang teh. Master Super seperti itu memiliki kepribadian yang santai dan bebas, sama sekali bukan orang yang penyendiri seperti yang dia kira. Badai besar. Yang Rong menarik napas dalam-dalam, ini hanya akan menjadi semakin bergejolak dan bergelombang. Sejak dia memutuskan untuk mengikuti Lin Yi, dia menjadi semakin sadar akan hal ini. Sekarang tunggu saja, badai akan datang ke Tianhai dengan sendirinya. Pada waktu itu, Haicheng. Mobil Su Huan telah melewati beberapa lintasan dan memasuki Haicheng dengan selamat. Tuan Su, kita telah tiba di Haicheng. Sopir membangunkan Su Huan yang sedang tidur. Su Huan menggosok matanya dan melihat keluar jendela mobil. Apakah Anda sudah sampai di Haicheng? Dia mengulurkan tangan dan mengangkat telepon, persetan. Kenapa masih tidak bisa dihidupkan? Kapan rusak? Telepon rusak. Dia tidak tahu kapan barang itu rusak. Untung saja dia tahu kemana barangnya akan dikirim, kalau tidak maka akan terjadi kesalahan. Langsung ke rumah Qiu. Su Huan memerintahkan, Jia Fan berkata bahwa produk ini untuk keluarga Qiu, dan keluarga Qiu telah menunggu. Keluarga kaya seperti keluarga Qiu termasuk dalam lingkaran bawah tanah. Su Huan telah mendengarnya, dan dia tidak terkejut dengan apapun yang dilakukan keluarga semacam ini. Ya. Sopirnya tidak bertanya apa-apa, dia langsung melihat navigasi dan langsung mengemudikan mobilnya menuju rumah Qiu. Tak lama kemudian, mobil sampai di depan pintu gerbang rumah Qiu. Gerbang besi di kedua sisinya tertutup rapat. Ada orang yang menjaga pintu. Ketika melihat ada mobil datang, mereka langsung mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Siapa? Penjaga itu bertanya sambil memandang Su Huan di dalam mobil. Kirim ke keluarga Qiu. Su Huan menatap mereka dan berkata, barang baru dipesan oleh kepala keluarga Qiu. Katanya dengan santai. Jia Fan tidak menjelaskan banyak hal, dia hanya mengatakan bahwa itu cukup untuk mengantarkan barang ke rumah Qiu. Penjaga pintu mengerutkan kening, buka gerbongnya, kami ingin melihatnya. Tidak semua orang bisa masuk ke keluarga Qiu. Tidak bisa dibuka. Su Huan menggelengkan kepalanya, jika barangnya rusak, kamu tidak akan mampu menanggung kerugian dengan nyawamu. Dia mendengus. Pergi dan laporkan, dan kepala keluarga Qiu akan tahu. Melihat ekspresi serius Su Huan, penjaga itu tidak berani bertanya lagi. Dia segera masuk ke ruang tugas dan menelepon. Su Huan meminta sopir untuk masuk. Orang-orang sudah berdiri di kedua sisi. Tuan Su, mengapa ada begitu banyak orang? Pengemudinya sedikit panik sambil memegang kemudi dengan erat dan gugup. Semua orang menatap mereka. Belum lagi dia, bahkan Su Huan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Keluarga Qiu sungguh tidak sederhana. Jangan gugup, kami hanya pengantar barang, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kata Su Huan. Dia meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya, membuka pintu dan melompat keluar. Bolehkah saya bertanya siapa kepala keluarga Qiu? Kami di sini untuk mengirimkan barang kepadanya. Su Huan melihatnya sekilas dan melihat seseorang datang ke depan. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Tuan Jia Fan Jia meminta kami untuk mengirimkannya. Saya Qiu Qianfeng. Pria parubaya yang berjalan di depan melirik ke arah Su Huan, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang Jia Fan harus berikan padaku? Jia Fan sepertinya tidak memberitahunya bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya, jadi mengapa dia tiba-tiba mengirim seseorang ke sini? Kalau begitu, aku tidak tahu. Su Huan sangat berhati-hati untuk tidak bertanya terlalu banyak atau berbicara terlalu banyak. Dalam bisnis ini, semakin sedikit Anda tahu, semakin baik. Buka kompartemennya. Teriaknya, dan pengemudi segera menekan tombol, dan mobil perlahan terbuka. Qiu Qianfeng melihat dan melambai, dan beberapa orang di belakangnya segera melompat ke dalam mobil dan mengangkat kotak itu ke bawah. Sangat berat. Seseorang berbicara, dengan hati-hati meletakkan kotak itu, melihat lapisan kunci kode di atasnya, dan menoleh ke arah Su Huan, di mana kodenya. Kamu tidak bisa membukanya di sini. Su Huan tertegun sejenak. Isi di dalamnya harus dibuka di lingkungan yang sesuai, jika tidak, dia tidak bertanggung jawab jika rusak. Anda harus bertanya kepada Tuan Jia apa kata sandinya, tetapi dia tidak memberi tahu saya. Qiu Qianfeng mengerutkan kening lebih dalam, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.
Jiafan tidak memberitahunya bahwa dia akan mengirim apapun, jadi keadaannya agak aneh. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiafan, dan segera panggilan itu tersambung. Tuan Qiu. Suara Jiafan penuh ketakutan dan kecemasan, dengarkan penjelasanku dulu. Dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Qiu Qianfeng berkata, saya menerima kotak yang Anda minta. Di mana kata sandinya? Mendengar ini, Jiafan di ujung telepon segera menginjak rem dan jantungnya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Kata sandi. Apakah ada kata sandi di kotak itu? Tuan Qiu, Anda mengirim barang yang salah. Jiafan bereaksi sangat cepat dan berkata dengan cepat, itu adalah barang yang saya berikan kepada orang lain. Barang itu dikirimkan kepada Anda secara tidak sengaja. Saya hendak menelepon Anda. Jangan dibuka. Barang itu akan hancur. Saya tidak bisa menanggung kerugiannya. Suaranya bergetar, sangat gemetar. Oh. Qiu Qianfeng tidak begitu percaya bahwa orang cerdik seperti Jiafan akan mengirimkan barang yang salah kepadanya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Su Huan. Rupanya Su Huan juga mendengar apa yang dikatakan Jiafan di ujung lain telepon, dan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Barang salah dikirim. Lelucon yang luar biasa. Jiafan tidak mau memberi uang, kan? Tuan Jia, bisakah Anda berhenti bercanda? Bukankah Anda meminta saya untuk mengirimkannya ke rumah Qiu di Haicheng? Sekarang Anda mengatakan bahwa itu dikirim ke orang yang salah, jangan mempermainkan saya. Dia mengambil risiko besar dan mengirimkan barang melalui salurannya sendiri. Jiafan mengatakan itu salah. Di ujung lain telepon, Jiafan hampir marah pada Su Huan. Kalau saya bilang itu dikirim ke orang yang salah, itu berarti dikirim ke orang yang salah. Jiafan berkata dengan marah, uang yang seharusnya diberikan kepadamu tidak akan berkurang, jadi diamlah. Mendengar ini, Su Huan mendengus dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, jika saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, kemana saya akan mengirimnya sekarang? Bawa kembali. Jiafan jelas merasa lega. Maaf, bisakah kamu membantuku membawanya ke dalam mobil? Aku mengirimkannya ke tempat yang salah. Su Huan memandang Qiu Qianfeng dan tersenyum. Qiu Qianfeng menatapnya tanpa berkata apa-apa, dan mengangguk sedikit. Beberapa anak buahnya segera melangkah maju, mengangkat kotak itu, dan memindahkannya ke dalam gerbong. Hah? Pak, ada darah di dalam kotak. Tiba-tiba seseorang berteriak. Bersambung.